Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di malam yang indah ini atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu yang luar biasa kepada kami semua di tempat ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai fondasi atau dasar kehidupan kami. Dan kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa, memberkati kami semua, baik sebagai pendengar maupun juga hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Salam. Apakah saudara bersuka cita? Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati kita semuanya. Katakan amin. Dan sukacita yang terbesar bagi hidup kita, bagi keluarga di tempat ini terkhusus bagi calon pengantin yang akan dikukuhkan pada besok hari. Itu adalah momen yang paling indah. Dan perlu kita mempersiapkan diri kita. Sama-sama katakan amin. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar kuat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iritasi di hati. Sekali lagi judul firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, iritasi di hati. Sama-sama katakan, iritasi di hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati adalah pusat dari kehidupan manusia itu. Jika hati kita bermasalah, maka akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu menjaga hidup kita. Kita perlu menjaga hati kita agar tidak iritasi. Itulah yang dikatakan Amsal 4 ayat 23. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab Saudara, buka Alkitab Saudara, Amsal 4 ayat 23. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Kita akan membaca dengan hitungan ketiga. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya masih menunggu saudara, karena masih banyak yang masih membuka Alkitabnya. Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat? 3 ya. Jagalah hatimu. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikan dan dengar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amsal 4 23, bis bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah hatimu baik-baik. Sama-sama katakan, saya mau jaga hati saya. Saya mau jaga hati saya. Sebab hatimu menentukan jalan kehidupanmu. Katakan jalan kehidupan saya. Jalan kehidupan saya. Dari awal saya sudah katakan, jika hati kita bermasalah, maka akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Karena di dalam hati ini Bapak Ibu Saudara terpancar kehidupan, terpancar sukacita. Kalau hati kita rusak, maka seluruh hidup kita juga bisa rusak. Makanya judul firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, iritasi di hati. Hati ini sensitif, mudah tersakiti, mudah sakit hati, mudah cemburu,
sebagainya. Untuk itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan, jagalah hatimu baik-baik. Siapa yang jaga? Kita sendiri. Bagi calon pengantin, jaga hatimu baik-baik. Jangan ada yang lain di hatimu. Cukup satu orang. Amen. Cukup satu orang. Itulah yang paling tercantik. Bukan tetanggamu yang cantik. Sekalipun nanti ketika menjalani kehidupan tidak secantik dari awal, ketika melihat pasanganmu, selalu katakan engkau yang paling cantik. Untuk itu yang perlu kita jaga hati kita, agar kita memiliki keluarga yang utuh. Iritasi adalah suatu kejadian atau perkataan atau pembicaraan yang menyakitkan hati, membuat panas hati, mengganggu hati, bahkan menggusarkan hati, ataupun membuat marah. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara seringkali terjadi dalam rumah tangga. Mengapa demikian? Karena dua pribadi yang dipersatukan dan keduanya memiliki perbedaan baik pribadinya, latar belakangnya, pandangan hidupnya sangatlah berbeda. Dan inilah kadangkala yang membuat di dalam rumah tangga ada iritasi. Apakah saudara mengerti sampai di sini? Pernahkah saudara tahu ya kalau baby pakai popok atau pampers seringkali kalau kelamaan iritasi. Dan itu sangat menyakitkan atau sangat sakit bagi baby. Kalau salah pakai bedak ibu-ibu, pasti iritasi, merah-merah mukanya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Dan itu seringkali terjadi karena kita tidak menjaga hati kita. Baik sebagai istri, baik sebagai suami tidak menjaga hatinya. Sehingga bisa saja istri tersakiti lewat ucapan suami. Demikian juga suami bisa tersakiti karena ucapan sang istri. Dan itu terjadi bagi rumah tangga orang Kristen. Itu diakibatkan karena tidak menjaga hati. Bisa-bisanya satu ranjang yang laki-lakinya menghadap ke barat. Dan sebaliknya juga, si istri menghadap sebelah timur. Satu ranjang yang awalnya makan bersama, tetapi ketika ada iritasi di hati masing-masing, tidak lagi menikmati makanan bersama. Bagi calon pengantin, hal itu akan dijalani. Mari jaga hatinya. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya mau jaga hati saya. Saya mau jaga hati saya. Bahkan juga seringkali iritasi di hati itu terdapat dalam hal kebiasaan. Kebiasaan seorang suami atau kebiasaan seorang istri sangatlah berbeda. Seperti halnya dengan kami. Kebiasaan saya dengan Bapak Pendeta sangatlah berbeda. Saya kasih satu contoh. Saya orangnya kalau meletakkan barang teratur. Letakkan di sini. Di mana saya ambil barang, saya letakkan di tempat semula. Kalau Bapak Pendeta ini sedikit bocoran ya. Kalau Bapak Pendeta ambil di situ, nanti tidak kembali di tempatnya. Oh, maka ibu-ibu di rumah marahlah sudah. Woi, capek sekali. Ini handuk, kenapa tidak diletakkan di tempatnya? Kalau begini nih beb pusing. Apalagi kalau sudah 5 orang di dalam rumah, anak-anaknya maksud saya. Bajunya dilempar sana, sepatunya lempar
mana. Besok pagi dia cari. Ketong orang tua pusing. Kalau tidak jaga hati, masalah sepele ini bisa membuat rumah tangga kacau. Tidak saling mengerti. Bahkan yang paling terkecil, contohnya pencet odol, ya, di kamar mandi. Seorang laki-laki mungkin biasa dipencetnya paling bawah. Ting. Kalau seorang istri di tengah dia pencet kuat-kuat. Suami bilang, lu ini son tahu cari uang ya. Ini uang ini tidak secepatnya dapat. Lu pencet kuat-kuat di tengah, cepat habis. Gara-gara demikian bisa berantem. Ini cara atau contoh iritasi dalam rumah tangga. Bahkan seringkali terjadi. Suami-suami pada pulang malam hari. Dia sudah capek. Ya, istri tidak datang bawa air minum. Marah. Lu dari mana, saya terlambat ini. Lu dapat uang kosong deh. Maunya istri-istri ini lemah lembut lah. Suaminya datang, papi sayang, papa su capek kok. Kusuk-kusuk lah dulu. Mau minum kok, mau teh manis kok, mau kopi kok. Kalau suaminya bilang mau susu, papa yang ada hanya teh sah. Kalau ada uang nah besok beli. Gara-gara ini bisa berantem. Jadi sang suami atau sang istri saling mengerti. Ketika lagi kalau lapar, jangan langsung sang istri, Pak ambil dulu ini Pak, bantu dulu Pak. Dia lapar setengah mati. Kalau laki ini disuruh-suruh masih kosong perut, bisa hancur di rumah. Untuk itu sang istri mengertilah. Mengerti keadaan suaminya. Demikian juga sang suami. Jangan mentah-mentah kepala keluarga hantam saja. Dan itu sangat atau banyak terjadi dalam rumah tangga. Kalau hal itu terjadi, saudara yang terkasih, tidak diperbaiki secepat mungkin, maka bisa-bisanya rumah tangga itu tidak harmonis. Karena tidak punya pengertian, tidak menjaga satu sama lain. Suka-suka sang suami, suka-suka sang istri. Untuk itu firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Ini bukan hanya kepada calon pengantin pada besok hari, tetapi bagi kita yang sudah berkeluarga. Dan juga bagi nona-nona yang ada di sini, yang akan menuju ke sana. Jangan berkata, malam ini bukan beta itu. Tidak demikian. Untuk itu saudara yang terkasih, supaya jangan ada iritasi di hati, jagalah hati saudara. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya mau jaga hati saya. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi iritasi menurut firman Tuhan? Poin yang pertama, saya tidak lama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, besok akan diperjelas oleh Bapak Pendeta kepada kita di pemberkatan nikah atau dikukuhkan pada besok hari. Untuk itu yang ada di sini Bapak Ibu Saudara hadirlah pada besok hari. Amin. Yang pertama, punya sikap hati menciptakan pendamaian. Di Matius 5 ayat 8 dan Roma 12 ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, atau suami dan istri haruslah sungguh-sungguh berusaha memelihara perdamaian. Dalam hal ini diperlukan kerendahan hati yang mau mengampuni pasangannya. Jangan saudara kekasih, kalau ketika ada masalah sampai seminggu tidak cakapan, itu hatinya bermasalah. Orang yang demikian tidak takut Tuhan.
walaupun kita sudah orang Kristen, belum tentu dikatakan orang Kristen orang takut Tuhan. Ini yang perlu kita ciptakan dalam rumah tangga kita. Mudah mengampuni saudara. Bahkan kalau bisa, salinglah mendahulukan untuk memaafkan satu sama lain. Janganlah egois. Jangan pertahankan si akunya dan berkata, oh dia yang salah. Dia yang awalnya buat gara-gara, makanya saya marah. Jangan demikian. Kalau itu kita perbuat dalam rumah tangga kita, tidak akan damai-damai. Salinglah kita mendahulukan untuk meminta maaf. Untuk itu, bagi Kak Yudi, bagi Kak Yerti, kalau ada kesalahan suaminya, kalau suaminya nanti minta maaf, iya saya maafkan. Demikian juga dengan istri. Dan demikian juga kita di sini. Siapa sih yang sepanjang hari ini kita tidak bersalah dalam kata-kata, dalam tingkah laku? Pasti ada aja ucapan kita yang tidak berkenan, yang tidak cocok di hati pasangan kita. Kalau memang ucapan kita sudah menyakiti hatinya, oh minta maaflah kepadanya. Peluk dia. Katakan amin. Katakan amin. Maka keluarga kita akan mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Siapa bilang karena kami keluarga hamba Tuhan tidak ada iritasi dalam rumah tangga? Pendeta juga manusia. Benar demikian? Bukan pendeta malaikat. Tetapi ketika saya salah, atau Bapak Pendeta salah, dia datang. Diam-diam, dipeluknya. Itulah dia saudara. Kita sendiri yang menciptakan kedamaian dalam rumah tangga kita. Seringkali karena laki-laki atau perempuan, istri atau suami mempertahankan si akunya, bisa sampai pagi, bisa sampai malam tidak cakapan. Lalu lalang, tapi satu sama lain sudah lihat. Itu dia saudara. Untuk itu, pastikan rumah tangga kita harmonis di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan berkata saya kan laki-laki. Manalah saya minta maaf sama istri saya. Dia yang cerewetan tadi. Dia yang salah tadi. Kalau memang istrinya, kan suami pasti lebih tahu keadaan istrinya di rumah. Kalau istrinya agak keras kepala,